sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya tadi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah model penilaian kelas, yakni Ustadz Farid Purwanto MPD. Saya Roidatun dan teman saya Siti Nur Fauziah dan Siti Nur Aisyah akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Teknik Pengolahan Hasil Evaluasi. Langsung saja kita akan mempresentasikan. Akan menjelaskan tentang teknik pengolahan hasil tes. Pengolahan hasil tes adalah serangkaian langkah untuk mengubah data mentah yang diperoleh dari hasil evaluasi menjadi informasi yang dapat digunakan dalam praktiknya. Pengelolaan ini dilakukan melalui beberapa tahap utama. Yang pertama, pemberian skor. Langkah pertama dalam pengolahan hasil tes adalah memberikan skor pada setiap jawaban peserta tes berdasarkan kunci jawaban atau rubrik penilaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, perhitungan total skor. Setelah memberikan skor pada setiap butir soal, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan total nilai peserta. Dan yang ketiga, analisis data-data yang telah diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi tambahan seperti distribusi, nilai rata-rata kelas atau tren tertentu. Setelah melaksanakan tes dan lembar pekerjaan peserta didik telah diperiksa kebenarannya, kesalahan, dan kelengkapannya. Langkah selanjutnya adalah menghitung skor mentah untuk setiap peserta didik berdasarkan rumus-rumus tertentu dan bobot setiap soal. Kegiatan ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena menjadi dasar bagi kegiatan pengolahan hasil tes sampai menjadi nilai prestasi. Sebelum melakukan tes, guru sudah menyusun pedoman pemberian skor. Pedoman penskoran sangat penting disiapkan, terutama dalam bentuk soal esai. Hal ini dimaksudkan untuk minimalisir subjektivitas penilaian. Begitu juga dengan melakukan tes domain efektif dan psikomotor peserta didik karena harus ditentukan ukuran-ukuran sikap dan pilihan tindakan dari peserta didik dalam menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Rumus penskoran yang digunakan bergantung pada bentuk soal, sedangkan bobot bergantung pada tingkat kesulitan. Sebagai misal sukar, sedang, dan mudah. Untuk lebih jelasnya, kami paparkan cara pengolahan hasil evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, cara memberi skor mentah untuk tes uraian. Dalam bentuk uraian skor mentah dicari dengan menggunakan sistem bobot. Sistem bobot itu sendiri dibagi menjadi dua. Contoh yang pertama, bobot dinyatakan dalam sistem skor maksimum sesuai dengan tingkat kesukarannya. Sebagai misal, untuk soal yang mudah, skor maksimumnya adalah 6. Untuk skor sedang, maksimumnya 7, dan untuk skor yang tergolong sulit diberi skor, maksimumnya 10. Dengan demikian, ketika menggunakan cara ini, peserta didik tidak mungkin mendapatkan skor 10. Dan yang kedua, cara memberikan skor mentah untuk tes objektif. Ada dua cara untuk memberikan skor pada soal tes berbentuk objektif, yaitu yang pertama, tanpa menggunakan rumus tebakan. Cara ini digunakan apabila soal belum diketahui tingkat kebaikannya. Caranya adalah dengan menghitung jumlah jawaban yang betul saja. Setiap jawaban betul diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0 menggunakan rumus tebakan. Jadi skor jumlah jawaban yang betul. Yang kedua, menggunakan rumus tebakan. Rumus ini digunakan apabila soal-soal tes itu sudah pernah diuji cobakan dan dilaksanakan sehingga dapat diketahui tingkat kebenarannya.
Yang D, skor total. Skor total merupakan jumlah keseluruhan nilai yang diperoleh peserta tes. Skor ini sering digunakan sebagai indikator utama untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam sebuah tes. Dalam evaluasi pembelajaran, skor total dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai setiap butir soal. Menghitung skor total secara akurat tergantung pada konteks dan data yang ingin dijumlahkan. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memastikan perhitungan tepat. Yang pertama, kumpulkan semua skor yang akan dijumlah. Pastikan kamu memiliki semua angka yang ingin dijumlah. Contoh, ada skor 15, 20, dan 25. Dan yang kedua, tambahkan semua skor, lakukan penjumlahan dari angka pertama hingga akhir. Contohnya 15 tambah 10 sama dengan 35. Dan 35 tambah 25 sama dengan 60. Jadi hasil total akhirnya itu 60. Jika ada bobot atau opsional, kadang-kadang setiap skor punya bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan. Dalam kasus ini, kalikan setiap skor dengan bobotnya. Contoh yang pertama, 15, 20, 25. Jadi bobotnya 1, 2, 3. Perhitungannya 15 kali 1 sama dengan 15, 20 kali 2 sama dengan 40. 25 kali 3 sama dengan 75. Jadi skor akhirnya itu 15. Dan yang keempat, periksa kembali. Setuju? Kalau menggunakan alat seperti kalkulator atau aplikasi lain, periksa ulang apakah data yang dimasukkan sudah benar atau salah. Konversi skor. Konversi skor adalah proses mengubah nilai asli dari sebuah evaluasi menjadi bentuk lain yang lebih mudah dimengerti atau lebih adil untuk dibandingkan. Nilai asli biasanya berupa angka langsung dari hasil tes atau penelitian. Konversi skor penting dalam menghitung hasil evaluasi karena di antara lainnya agar lebih mudah dibandingkan. Kadang skor dua tes berbeda tidak bisa langsung dibandingkan karena memiliki skala yang berbeda. Konversi membuat hasilnya setara, mengurangi ketidakadilan. Tes yang lebih sulit bisa menghasilkan skor mentah lebih rendah. Dengan konversi kesulitan ini bisa diperhitungkan, lebih mudah dipahami. Skor asli bisa jadi sulit dimengerti, misalnya nilai mentah 45 dari 60 lebih mudah dipahami jika diubah menjadi 75%. Untuk penilaian yang konsisten dalam ujian berskala besar atau kompetisi, konversi memastikan semua peserta dinilai dengan cara yang sama. Mengakomodasi kebutuhan khusus dalam analisis statistik, skor perlu diubah menjadi bentuk tertentu agar bisa digunakan lebih lanjut, seperti untuk membandingkan rata-rata kelompok. Cara-cara konversi skor mengubah ke persentase adalah cara mengonversi skor mentah menjadi nilai dalam skala 100. Contohnya, jika seorang dapat nilai 80 dari maksimum 100, nilainya menjadi 80%. Mengubah ke skala lain, kadang skor diubah ke skala yang berbeda. Misalnya dari skala 100 ke skala 10. Caranya dengan menyesuaikan nilai-nilai asli ke skala baru tersebut. Membandingkan dengan rata-rata. Dalam kelompok besar, skor bisa dibandingkan dengan rata-rata nilai seluruh peserta untuk melihat apakah skor seseorang lebih tinggi atau lebih rendah dari kebanyakan orang. Memberi kategori nilai mentah bisa diubah menjadi kategori seperti A, B, atau C dengan menentukan tentang tertentu untuk setiap huruf. Contoh nyata, ujian sekolah. Nilai ujian diubah dari skor mentah menjadi nilai rapor. Misalnya 75 dari 100 menjadi B. Tes masuk universitas, skor dari beberapa bagian tes digabung dan diubah menjadi skala tertentu.
seperti 1600 tes pada SAT, evaluasi kerja, skor kinerja diubah menjadi kategori seperti memuaskan atau butuh perbaikan. Cara memberi skor untuk skala sikap. Sikap sebagai suatu kesatuan kognisi yang mempunyai valensi yang akhirnya berintegrasi ke dalam pola yang lebih luas. Dari sudut motivasi, sikap merupakan suatu keadaan kesediaan untuk bangkitnya motif. Sikap belum merupakan tindakan atau motivasi, melainkan berupa kecenderungan atau predisposisi tingkah laku. Menurut George J. Morley, sikap memiliki 3 komponen. 1. Komponen efektif kehidupan emosional individu, yakni perasaan tertentu positif atau negatif yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap objek sikap sehingga timbul rasa senang tidak senang, takut tidak takut. 2. Komponen kognitif aspek intelektual yang berhubungan dengan belief, idea atau konsep terhadap objek sikap. 3. Komponen behavioral kecenderungan individu untuk bertingkah laku tertentu terhadap objek sikap. Sikap dapat diukur dengan metode atau teknik. 1. Measurement by scales pengukuran sikap dengan menggunakan skala, muncullah skala sikap. 2. Measurement by rating pengukuran sikap dengan meminta pendapat atau penilaian para ahli yang mengetahui sikap individu yang dituju. 3. Indirect method pengukuran sikap secara tidak langsung, yakni mengamati eksperimen perubahan sikap atau pendapat. 2. Model skala sikap, yaitu skala sikap Likert. 2. Skala sikap Thurston. Skala sikap Likert tersusun atas beberapa pernyataan positif dan pernyataan negatif yang mempunyai 5 kemungkinan jawaban dengan kategori yang kontinum, dari mulai jawaban sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Cara menghitung skala sikap dengan model Likert contohnya seperti di samping. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, mempunyai hubungan terkait masalah yang sedang diteliti. Item terdiri dari disukai, cukup, dan tidak disukai. Item dicoba pada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti. Responden diminta untuk mengecek setiap item. Responden bisa memilih suka atau tidak suka. Respon tersebut dikumpulkan untuk memberi indikasi suka, diberi skor tertentu. Ada pilihan angka 1-5 untuk skor tertinggi atau terendah. Responden dapat menentukan tingkat persetujuan suatu pernyataan melalui pilihan yang tersedia. Selanjutnya, yang E adalah cara memberi skor untuk domain. Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan fisik atau kemampuan bertindak yang diperoleh setelah seseorang menerima pengalaman belajar, seperti lari, melompat, atau menari. Hasil belajar dalam ranah ini terlihat dalam bentuk keterampilan dan kemampuan terindah individu. Ranah psikomotor merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan efektif. Pengukuran ranah psikomotor umumnya dilakukan melalui keterampilan dan seringkali disatukan dengan pengukuran ranah kognitif. Ini biasanya terjadi di sekolah SMK. Yang F adalah pengolahan data hasil tes penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan berfokus pada penguasaan kompetensi siswa dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam penilaian acuan patokan, siswa dinilai berdasarkan apakah mereka telah memenuhi standar atau indikator pencapaian, bukan dibandingkan dengan siswa lainnya. Jika siswa sebelum mencapai tujuan, misalnya 85% dari target, maka pengajaran dianggap gagal dan perlu diulang. Tes yang disusun untuk harus mencakup seluruh materi atau pengajaran.
Asumsi utama penilaian acuan patokan yang pertama, siswa harus memahami materi sebelumnya secara konseptual sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Yang kedua, evaluator harus dapat mengidentifikasikan dan mengukur kemampuan siswa mencapai tuntas mendekat. Pedagogi penilaian acuan patokan melibatkan beragam kemampuan peserta didik dan mendorong pendidik untuk memberikan motivasi agar siswa berprestasi. Pendidik harus menyajikan materi dan metode yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kelemahan penilaian acuan patokan yang pertama, tidak mempertimbangkan kemampuan kelompok rata-rata kelas sehingga bisa ada siswa yang gagal atau tidak naik kelas. Yang kedua, jika soal tes terlalu mudah atau terlalu sulit, hasil tes tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya siswa. Penilaian acuan patokan menilai kompetensi individu berdasarkan standar yang ditetapkan, tetapi membutuhkan kehati-hatian dalam menyusun soal dan memperhatikan kemampuan kelas secara keseluruhan. Selanjutnya, penilaian acuan norma bertujuan untuk menentukan kedudukan relatif peserta didik dibandingkan dengan teman-temannya dalam kelompok. Hasil tes dalam penilaian acuan norma diukur berdasarkan standar relatif, yang berarti kualitas peserta didik tergantung pada kualitas kelompoknya. Beberapa asumsi dalam penilaian acuan norma. Yang pertama, psikologis. Setiap peserta didik memiliki kemampuannya berbeda, misalnya IQ, latar belakang pendidikan, status sosial, dan sebagainya. Dalam kelompok besar, mayoritas akan berbeda di sekitar rata-rata, sementara sedikit berbeda di posisi ekstrim. Yang kedua, tujuan penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk melihat kedudukan relatif siswa dalam kelompok, apakah berbeda di posisi atas, tengah, atau bawah. Yang ketiga, kurikulum dinamis. Penilaian acuan norma digunakan dalam kurikulum yang terus berkembang di mana sulit menetapkan kriteria yang pasti untuk benar atau salah. Yang keempat, ketergantungan pada kelompok. Penilaian ini mempengaruhi oleh jenis kelompok, tempat, dan waktu. Kelompok yang homogen berbeda dengan kelompok yang heterogen, dan kelompok yang di kota berbeda dengan kelompok di daerah terpencil. Penilaian acuan norma menilai kemampuan rata-rata kelompok dengan individu diukur berdasarkan seberapa jauh penyimbangan dari rata-rata tersebut. Dari kedua acuan tersebut dapat dibedakan penilaian beracuan patokan dan penilaian beracuan norma sebagai berikut. Yang pertama, penilaian acuan patokan. Yang pertama, berfungsi dalam menetapkan apakah murid telah mencapai atau telah menguasai tujuan atau kemampuan yang diharapkan. Yang kedua, tujuan pembelajaran harus dinyatakan secara khusus. Yang ketiga, sangat diutamakan adanya belajar tuntas sehingga perlu dinyatakan standar tingkat keberhasilan tujuan pembelajaran. Yang keempat, penyusunan soal lebih mengutamakan pada reformasi dan kemampuan yang harus dikuasai. Yang kelima, tepat dipakai harus tes formatif. Yang keenam, hasil penilaian tepat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sangat memuaskan, cukup, kurang, dan gagal. Yang kedua, penilaian acuan norma. Yang pertama, berfungsi untuk menetapkan kedudukan relatif seorang siswa di dalam kelas. Yang kedua, tujuan pembelajaran dinyatakan secara umum atau secara khusus. Yang ketiga, belajar tuntas tidak begitu diutamakan. Yang keempat, tes harus mencakup tingkat kesukaran dan bervariasi dari yang mudah, sedang, dan sulit. Yang kelima, hasil penilaian dapat ditransformasi dalam skala huruf A, B, C, dan E. Yang keenam, tepat dipakai untuk tes penempatan dan tes sumatif. Intinya, penilaian acuan patokan lebih menekankan pada pencapaian tujuan pembelajaran individu, sedangkan penilaian acuan norma berfokus pada perbandingan hasil siswa dengan kelompoknya. Penilaian acuan patokan lebih cocok untuk tes formatif yang mengukur apakah sudah mencapai kompetensi yang ditetapkan, sedangkan penilaian acuan norma cocok untuk tes penempatan dan sumatif. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.